Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madura memiliki dua wilayah bernama Batu Ampar. Yang satunya terletak di Kabupaten Sumeneb dan yang satunya lagi di wilayah Kabupaten Pamekasan. Untuk membedakannya, lokasi pertama dikenal dengan Batu Ampar Timur, merajuk pada posisi Sumeneb sebagai kabupaten paling timur di Nusa Garam. Dan yang kedua populer dengan sebutan Batu Ampar Barat. Masing-masing wilayah itu dahulu merupakan daerah keramat. Kekeramatan itu tak lepas dari keberadaan para sosok yang merupakan sohibul wilayah. Di Batu Ampar Timur, nama Kiai Abdullah alias Bindara Bungso begitu melegenda. Beliau merupakan cikal bakal dari dinasti terakhir Keraton Sumeneb yang dikenal dengan para rajanya yang alim dan berpangkat arif billah. Begitu juga di Batu Ampar Barat, nama Kiai Abu Syamsuddin alias Pujuk Laktong tak kalah melegenda. Dalam buku Manaqib Pujuk Batu Ampar yang bersumber pada Kiai Haji Ja'far Shodiq Fauzi, Kiai Abu Syamsuddin adalah putra Kiai Abdurrahman atau Basania alias Pujuk Tompeng Batu Ampar dengan Nyai Basyiroh. Nama Abu Syamsuddin merupakan kunyah, maknanya ayah dari Syamsuddin. Syamsuddin ini adalah putra sulung Pujuk Laktong, sedangkan nama kecil Pujuk Laktong ialah Kiai Suadi. Pujuk Tompeng, ayah dari Kiai Suadi atau Abu Syamsuddin ini, merupakan salah satu waliullah besar Madura di masanya. Di buku Manaqib tersebut tertera nasab Pujuk Tompeng, yaitu Pujuk Tompeng bin Kiai Abdul Mannan atau Pujuk Kosambi, bin Syarif Hussein Pujuk Banyusangka, bin Sunan Bonang, bin Sunan Ampel. Kiai Abdul Mannan alias Pujuk Kosambi ini merupakan yang pertama kali bermukim di Batu Ampar, Pamekasan. Disebut Pujuk Kosambi karena beliau bertirakat di pohon kesambi selama 40 tahun. Pohon kesambi tempat tirakat beliau itu terletak di atas bukit yang dikelilingi pohon bambu. Di dekat pohon tersebut ada sebuah sumur yang disebut Sumur Todungi. Sumur inilah yang menjadi tempat keperluan beliau untuk minum dan wudhu. Todungi ini berasal dari kata ekodungi yang berarti ditutupi. Konon sumur tersebut tertutup oleh batu yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui karomah Kiai Abdul Mannan atau Syekh Abdul Mannan, tutup sumur tersebut bisa terbuka dengan sendirinya manakala diperlukan beliau. Buah memang tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jika ayah dan kakeknya adalah ahli tirakat untuk membangun kesolehan, begitu pula dengan Kiai Suadi Abu Syamsuddin. Pada usia remaja, beliau berangkat ke Bukit Banyu Pele untuk melakukan tirakat. Saat sampai di Bukit Banyu Pele, Kiai Suadi mengalami kesulitan air wudhu. Kemudian beliau turun menuju sebuah sungai bernama Aing Nyono. Saat sampai di sungai, beliau menancapkan tongkatnya di sungai itu sembari berkata, "Wahai air, ikutlah denganku ke atas untuk membantuku dalam uzlahku." Subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air sungai Aing Nyono itu pun mengikuti tongkat Kiai Suadi naik ke atas puncak Bukit Banyu Pele. Sampai saat ini, keajaiban air yang mengalir dari sungai di kaki Bukit Banyu Pele ke atas bukit tetap ada. Namun pada musim hujan, aliran air dari bawah ke atas bukit ditutup oleh penduduk. Karena jika tidak, akan terjadi banjir. Jika pada musim kemarau air tidak mengalir dengan ritual khatmil Quran, insya Allah biasanya air mengalir lagi ke atas tanpa dorongan alat apapun. Setelah 40 tahun melakukan uzlah di Bukit Petapan atau Bukit Banyu Pele, Kiai Suadi Abu Syamsuddin turun. Menurut salah satu riwayat sesepuh Batu Ampar, pada waktu turun terlihat lafal Jalalah atau Allah di dadanya, bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Menurut riwayat yang sama, pernah seorang bertemu Kiai Suadi dan melihat lafal Jalalah itu di dadanya. Karena mengalami rasa silau yang luar biasa, orang tersebut tidak tahan dan akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, sang wali gundah. Agar tak ada korban lagi yang jatuh, beliau memutuskan menghindar dari pandangan orang lain. Setelah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Suadi mendapat ilham agar menutupi sinar tersebut dengan calatong atau kotoran sapi. Itulah sebab beliau dijuluki Pujuk Laktong. Sebenarnya masih banyak karomah yang diceritakan dalam buku Manaqib Pujuk Batu Ampar tersebut. Namun karena ruang yang terbatas, kisah-kisah tersebut tak bisa sepenuhnya dituangkan di channel ini.
Namun ada satu hal kisah menarik yang dirasa perlu diangkat karena beberapa alasan. Kisah itu tentang pertemuan Pujuk Latong dengan raja atau penguasa Pamekasan di masa itu. Di buku tersebut ditulis di masa Raja Ronggo Sukowati. Kisah terkenal yang isinya tentang Raja Pamekasan yang ingin menguji kewalian Pujuk Latong itu begitu populer di Batu Ampar. Kala itu Sang Nata tanpa sepengetahuan Pujuk Latong dan para undangan di keraton waktu itu menyuguhkan masakan dari daging anjing. Sontak acara tersebut heboh, pasalnya begitu hendak disantap makanan itu tiba-tiba berubah menjadi anjing hidup kembali. Kemungkinan besar peristiwa itu terjadi di masa penguasa Pamekasan jauh setelah penembahan Ronggo Sukowati. Alasan lain, di buku tersebut disebutkan jika salah satu santri dari Kiai Hussein, putra dan pengganti Pujuk Latong, ada yang bernama Pujuk Gema atau Kiai Gema Perenduan. Kiai Gema ini merupakan saudagar alim di Perenduan, Sumeneb. Kisah hidupnya dikutip dalam banyak riwayat tentang Ponpes Al-Amin Perenduan. Kiai Gema juga sejawan dengan Kiai Muhammad Syarqawi, pendiri Ponpes Andopayah Bulu-Bulu Sumeneb di tahun 1880-an Masehi. Bekas istri Kiai Gema bahkan dinikahi Kiai Sarqawi. Bahkan di buku itu juga ditegaskan bahwa putra Kiai Husein bin Kiai Abu Syamsuddin Pujuk Latong yang bernama Kiai Romli nyantri pada Syekhona Khalil Bangkalan yang hidup di pertengahan kurun 1800-an hingga dasawarsa ketiga kurun 1900-an. Itulah kisah Kiai Abu Syamsuddin atau Pujuk Latong Batu Ampar Pamekasan menutupi kewaliannya dengan kotoran sapi. Semoga kisah ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.